Dan pemirsa, untuk mengkonfirmasi terkait pelarungan jenazah yang diduga warga negara Indonesia di perairan Somalia, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Pak Yuda Nugraha. Selamat malam, Pak Yuda. Selamat malam, Baik. Mbak Anissa, Mbak April. Baik, Pak Yuda, apakah benar kejadian dalam video yang melarungkan jenazah WNI di perairan Somalia tersebut, Pak? Ya, jadi peristiwa ini tentu menjadi keprihatinan kita semua, karena ini berarti peristiwa yang sama terjadi seperti yang sudah dialami oleh ABK kita pada bulan Desember yang lalu. Jadi dapat kami sampaikan bahwa pada 8 Mei 2020 kami menerima pengaduan mengenai kematian salah satu ABK atas nama dengan inisial H. Dan pada saat itu kami segera menindaklanjuti termasuk menghubungi pihak keluarga untuk mengkonfirmasi mengenai kejadian. Lalu sebagaimana diketahui bersama pada tanggal 15 Mei, salah seorang ABK dengan inisial S mengupload video pelarungan jenazah tersebut yang kami duga karena yang bersangkutan sudah mendapatkan sinyal internet, sehingga yang bersangkutan dapat segera menyampaikan melalui sosmed. Baik, ini kejadiannya sebenarnya kapan, Pak? Ya, jadi berdasarkan pengaduan dan juga berdasarkan konfirmasi yang kami lakukan ke beberapa pihak, kejadian ini terjadi pada tanggal 16 Januari 2020. Ya, tapi kita baru mendapatkan pengaduannya pada tanggal 8 Mei. Nah, jadi pada tanggal 15 Mei, pada saat video tersebut terupload, kami segera menghubungi pemilik akun atas nama S tersebut. Namun tidak merespon, mungkin karena sinyalnya sudah hilang. Tapi kami kemudian juga menghubungi Ketua Pergerakan Pelaut Indonesia Sumatera Utara yang kebetulan ternyata sudah sempat menghubungi saudara S pada tanggal 15 Mei ketika sinyalnya masih ada. Dan terkonfirmasi bahwa berdasarkan informasi saudara S, yang meninggal itu adalah awak kapal Indonesia dengan inisial H pada tanggal 16 Januari 2020 yang lokasinya di sekitar perairan Somalia. Baik, penyebab meninggalnya apa sudah diketahui, Pak Yuda? Nah, ini yang menjadi titik poin penyelidikan kita lebih lanjut. Jadi berdasarkan informasi yang ada, kami sudah menghubungi KBRI kita di Nairobi, karena wilayah kerja KBRI Nairobi termasuk berada meliputi wilayah Somalia untuk bisa berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk meminta konfirmasi mengenai kejadian ini. Kami juga sudah menghubungi KBRI kita di Singapura untuk mengecek pelintasan kapal karena saudara S ini kan sedang melintas di Singapura menuju ke RRT untuk melihat data pelintasan kapal. Kami juga sudah menghubungi KBRI kita di Beijing untuk meminta otoritas RRT menyelidiki kasus ini. Baik, dari semua upaya mendapatkan informasi berarti belum dikonfirmasi kalau jenazah tersebut WNI ya, Pak ya? Memang belum ada konfirmasi, tapi dari pengaduan-pengaduan ini terdapat kemungkinan sangat besar bahwa memang betul WNI yang dilarung tersebut, jenazah yang dilarung tersebut adalah warga negara Indonesia. Baik, lalu bagaimana dengan WNI lain yang berada di kapal tersebut, Pak? Ya, berdasarkan informasi yang disampaikan saudara S melalui akun Facebook, masih ada 23 awak kapal WNI lainnya di kapal tersebut. Jadi kapal tempat kejadian itu adalah Luking Yuan Yu 623, namun kemudian dipindahkan awak kapalnya ke kapal Huang Yuan Yu 115. Baik, sejauh ini ini langkah. Baik, sejauh ini langkah awal dari Kementerian Luar Negeri terhadap kasus ini yang bukan pertama kali terjadi seperti apa, Pak Yuda? Ya, jadi tentunya pertama untuk penanganan pelarungan kasus ini, itu tentu akan kita selidiki apa alasan kapten kapal memutuskan untuk melakukan pelarungan, dan yang lebih penting lagi adalah penyebab kematian. Kita nanti meminta tentunya otoritas RRT sebagai flag state dari kapal tersebut untuk melakukan penyelidikan mengenai penyebab kematian. Lalu juga kondisi di atas kapal bagi kru warga negara Indonesia yang lain. Hal ini juga sudah kita lakukan untuk kasus kapal yang terjadi di Busan yang kemarin yang sudah kita pulangkan. Baik, di kasus yang kemarin para anak buah kapal ini berada di laut
hingga mencapai 6 bulan dan tidak mendapatkan akses sambungan telepon ataupun internet. Sejauh ini bagaimana apa yang akan dilakukan Kementerian Luar Negeri untuk melindungi anak buah kapal Indonesia terutama yang bekerja di kapal asing? Betul. Kalau untuk kasus kapal yang kemarin yang kita sudah tangani sebelumnya, informasi yang kami terima mereka sudah berada di atas kapal sejak bulan Februari 2019. Ya. Oke, berarti sudah lebih dari 1 tahun ya Pak? Sudah lebih dari 1 tahun. Nah, kesulitan mereka memang mereka beroperasi di perairan internasional di Lautan Pasifik dekat perairan Samoa sehingga tidak ada komunikasi internet di sana. Tapi memang salah satu langkah pelindungan yang paling utama adalah akses komunikasi. Tentu ke depannya kita meminta kepada pihak prinsipal untuk memberikan akses komunikasi tersebut kepada para awak untuk bisa menghubungi pihak keluarga maupun pihak-pihak di Indonesia, termasuk tentunya perwakilan kita yang terdekat untuk menceritakan mengenai kondisi yang mereka sedang hadapi di sana. Pak Yuda, sejauh ini apakah ada protap atau SOP khusus bagi perusahaan-perusahaan kapal, terutama perusahaan kapal asing yang mempekerjakan anak buah kapal dari negara lain terkait pemberitahuan anak buah kapalnya ada yang sakit ataupun meninggal dunia, Pak? Sejauh ini apakah ada? Untuk awak kapal Indonesia yang akan bekerja di kapal asing, tentunya ada yang kita sebut sebagai perjanjian kerja laut. Nah, dalam perjanjian kerja laut itu sudah disebutkan hak-hak dan kewajiban, termasuk hak-hak dari ABK kita. Nah, inilah pentingnya bagi kita untuk terus memperbaiki tata kelola penempatan kita, sehingga pada saat awak kapal kita menandatangani perjanjian kerja laut, dia benar-benar paham dengan isinya, dan isi perjanjian kerja laut tersebut juga mendukung terhadap pemenuhan hak-hak bagi awak kapal kita. Termasuk salah satu yang penting adalah hak komunikasi, hak untuk mendapatkan waktu istirahat yang cukup, hak untuk mendapatkan kondisi pekerjaan yang layak di atas kapal. Baik. Terima kasih Pak Yuda Nugraha telah bergabung bersama kami di News Sore.